Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok Febi Dayanti Lestari, Dwi Gandriani, Linda Wilhelmina, saya Fiona. Di sini kami akan membawakan materi tentang inti atom dan titik nuklir. Fisika inti adalah materi yang membahas tentang partikel-partikel pembentuk atom adalah proton dan neutron. Kedua partikel pembentuk inti atom ini disebut juga nukleon. Semua inti atom pada dasarnya tersusun atas. Ya teman-teman, di sini semua inti atom pada dasarnya ada tersusun dari dua dasar, yaitu proton, yaitu vertikal muatan positif dengan massa satuan massa atom. Yang kedua, neutron, yaitu partikel tak bermuat atau netral dengan massa satuan massa atom. Jadi massa suatu atom terkonsentrasi pada inti atom. Secara umum, lambang atom disusun atau dituliskan dengan A, yaitu sama dengan nomor massa, Z sama dengan jumlah proton dalam inti atau juga dalam jumlah elektron di kulit terluar, N sama dengan A atau sampai Z sama dengan jumlah neutron di dalam inti atom. Dalam inti atom ada beberapa istilah yang perlu diketahui. Satu, isotop, yaitu inti-inti yang memiliki nomor atom sama. Dua, isoton, yaitu inti-inti yang memiliki jumlah neutron sama. Tiga, isobar, yaitu inti-inti yang memiliki nomor massa sama. Inti atom dilambangkan dengan dan menyatakan nama inti atom, Z menyatakan nomor atom, dan A menyatakan nomor massa atom. Misalnya, inti atom karbon memiliki nomor atom 6, sedangkan massanya 12. Dengan demikian, lambang atom karbon tersebut dapat dituliskan nomor atom Z menyatakan jumlah proton P dalam inti atom atau elektron P yang mengelilingi inti, dan nomor massa menyatakan jumlah proton P dan neutron N yang terdapat pada inti atom atau jumlah nukleon. Jadi A sama dengan P plus N dan Z sama dengan P atau P elektron. Nuklir dalam merupakan studi mengenai inti atom dan interaksinya. Reaksi pada inti atom dapat mengubah karakteristik inti atom melalui reaksi pertukaran dengan partikel-partikel penyusun inti atom. Sebagai contoh, perubahan nitrogen menjadi inti oksigen dengan penembakan partikel pada atom. Reaksi nuklir dapat menghasilkan ataupun memerlukan energi. Dalam perhitungan energi, reaksi nuklir, semua massa inti dinyatakan sebagai satuan massa. Atom adalah unsur kimia terkecil yang merupakan komponen penyusun dari berbagai benda yang ada di sekitar kita. Meskipun ukurannya sangat kecil dan tidak dapat terlihat dengan mata, namun atom menyimpan energi potensial yang sangat besar. Nah, tahukah kalian bagaimana cara mengubah energi yang tersimpan di dalam atom menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan manusia? Agar kita bisa mengubah energi yang tersimpan di dalam atom menjadi energi listrik, maka kita harus membangun sebuah reaktor nuklir. Reaktor nuklir pada dasarnya terdiri dari beberapa komponen inti, yaitu fuel bundle atau bahan bakar, control rod atau tangkai kontrol, dan coolant atau cairan pendingin.
Mayoritas reaktor nuklir yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik menggunakan uranium sebagai bahan bakar. Uranium yang berasal dari pabrik pengolahan biasanya berbentuk silinder, yang ukurannya setara dengan ruas jari orang dewasa. Satu silinder uranium ini memiliki energi potensial yang setara dengan 800 kg batu bara atau 560 liter minyak bumi. Silinder-silinder uranium yang disebut sebagai fuel pellets kemudian disusun menjadi fuel rod, dan fuel rod kemudian disusun menjadi fuel bundle. Fuel bundle inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam reaktor. Setelah reaktor terisi dengan fuel bundle, maka tahap selanjutnya adalah memulai reaksi nuklir dengan menembakkan neutron melalui neutron generator. Neutron yang ditembakkan kemudian akan menabrak nukleus atau inti atom uranium dan membuat atom uranium tersebut menjadi tidak stabil. Atom uranium yang tidak stabil kemudian akan terbelah menjadi dua atom yang lebih ringan. Terbelahnya nukleus atom disebut juga sebagai reaksi fisi. Selain menghasilkan dua atom yang lebih ringan, reaksi fisi juga melepaskan 3 neutron bebas, energi panas, serta radiasi alfa, beta, dan gamma. 3 neutron bebas yang dihasilkan dari reaksi awal akan menabrak atom-atom uranium di sekitarnya hingga akhirnya terjadilah reaksi nuklir berantai, atau yang sering disebut dengan nuclear chain reaction. Apabila tingkat reaksi fisi tidak diatur dan fuel bundle tidak didinginkan, maka dalam waktu singkat, inti reaktor pun akan mencapai suhu yang amat sangat tinggi. Inilah kenapa pada inti reaktor terdapat 2 komponen penting selain fuel bundle, yaitu control rod dan coolant. Control rod berfungsi untuk mengatur jumlah reaksi nuklir yang terjadi di dalam inti reaktor dengan cara menangkap neutron-neutron bebas yang dihasilkan dari reaksi fisi. Semakin banyak neutron yang ditangkap oleh control rod, maka semakin sedikit juga reaksi fisi yang bisa terjadi. Sebaliknya, apabila control rod ditarik maksimal, maka neutron-neutron hasil reaksi fisi akan bebas bergerak, dan jumlah reaksi nuklir pun akan meningkat. Sementara itu, air yang berfungsi sebagai cairan pendingin akan mendinginkan fuel bundle dan menjaga agar suhu reaktor tetap berada di tingkat yang aman. Karena tingginya suhu di inti reaktor, air ini lama-kelamaan akan mendidih dan menjadi uap bertekanan tinggi. Nah, disinilah reaktor mulai berperan dalam rangkaian produksi listrik. Air yang dipanaskan di dalam reaktor dan berubah menjadi uap bertekanan tinggi, kemudian disalurkan ke turbin. Tekanan uap yang sangat tinggi akan menggerakkan turbin yang tersambung dengan generator. Perputaran generator inilah yang akhirnya menghasilkan energi listrik. Sementara itu, uap yang keluar dari turbin akan masuk ke dalam kondenser dan kemudian mengembun kembali ke bentuk cair. Air yang terkumpul di kondenser kemudian akan dipompa kembali ke inti reaktor. Dan siklus ini akan terus berjalan seiring dengan berjalannya reaksi nuklir di dalam inti reaktor. Nah, tahukah kalian kalau Indonesia sebenarnya sudah memiliki 3 unit reaktor nuklir yang digunakan untuk keperluan penelitian? Coba kalian sebutkan di kolom komentar, di manakah letak reaktor-reaktor nuklir tersebut? Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Yeah, you're in the mood.